quickly despite lacking air cover. Dunia diambang Perang Dunia Ketiga jika terjadi perang Iran versus Israel. Kedua belah pihak tidak bisa menahan diri karena saling mengklaim kebenaran dan berambisi menjadi negara superpower. Apalagi kedua negara memiliki senjata super canggih sebagai pertahanan negara. Jika kedua negara tidak bisa menahan diri, negara mana saja yang mendukung kedua negara ini? Kita mulai dari Israel. Negara pendukung Israel yang pertama adalah Inggris. Negara-negara di Eropa Barat plus negara di Amerika Utara membela Israel dan mengutuk Iran. Negara-negara tersebut selain Amerika Serikat yang tentu saja membela Israel adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada. Yang pertama, Inggris. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, mengatakan akan melindungi keamanan Israel dan negara-negara tetangganya. Inggris mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah untuk mencegah pertumpahan darah. Saya mengutuk sekeras-kerasnya terhadap serangan sembrono rejim Iran terhadap Israel. Iran sekali lagi maksudnya untuk menuai kekacauan di halaman belakang rumahnya sendiri. Inggris akan terus membela keamanan Israel dan semua sahabat regional kami, termasuk Yordania dan Irak. Yang kedua, negara Jerman. Jerman juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran terhadap Israel. Hal ini disampaikan oleh Kanselir Olaf Scholz lewat juru bicara. Dan serangan yang tidak bertanggung jawab tidak dapat dibenarkan ini. Iran mempertaruhkan konflik regional. Jerman berada di sisi Israel. Negara yang berikut adalah negara Prancis yang mendukung Israel. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné. Prancis menegaskan kembali ikatan terhadap keamanan Israel dan menjamin solidaritasnya. Menurut Séjourné, aksi Iran telah membuat Timur Tengah menjadi tidak stabil. Prancis mengecam Iran yang menyerang Israel. Prancis mengutuk keras serangan yang dilancarkan oleh terhadap Israel. Dengan memutuskan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Iran mengambil langkah baru dalam tindakan destabilisasi dan mengambil risiko peningkatan militer. Negara yang berikut adalah Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya mendukung Israel. Trudeau mengutuk aksi serangan Iran. Kanada tegas mengutuk serangan udara Iran terhadap Israel. Kami mendukung Israel setelah mendukung serangan brutal Hamas pada 7 Oktober. Aksi terbaru rejim Iran dapat mendestabilisasi kawasan dan membuat perdamaian semakin sulit. Kami mendukung hak mempertahankan diri Israel dan warganya dari serangan-serangan itu. Negara yang berikut adalah Jepang. Jepang merupakan negara selanjutnya yang mengeluarkan pernyataan usai serangan balasan Iran terhadap Israel. Namun, Jepang mengatakan serangan Iran semakin memperburuk situasi regional. Serangan ini semakin memperburuk situasi Timur Tengah saat ini. Jepang mengaku prihatin atas serangan tersebut. Jepang turut mengutuk keras serangan yang memicu eskalasi. Kami sangat prihatin dan mengutuk keras eskalasi semacam ini. Lalu, bagaimana dengan negara Iran? Ketika Israel bersiap menghadapi pembalasan atas serangan udara 1 April terhadap gedung-gedung diplomatik Iran di ibu kota Suriah Damaskus, para pejabat intelijen mengajukan dua kemungkinan. Iran mungkin akan menyerang Israel secara langsung, atau bisa menyerang melalui jaringan milisi asing sekutu yang didukung dan dipeliharanya selama beberapa dekade. Apapun skenarionya, milisi tersebut yang telah meningkatkan tindakan terhadap Israel sejak dimulainya perang melawan kelompok Palestina Hamas yang didukung Iran pada Oktober, kemungkinan akan meningkatkan agresi mereka jika ketegangan Israel-Iran memicu konflik regional yang lebih luas. Iran telah mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok
pejuang di luar negeri sejak revolusi Islam pada tahun 1979 ketika para pemimpin muslim Syiah fundamentalis baru di negara itu berusaha menyebarkan misi mereka ke seluruh wilayah. Mereka dibina oleh pasukan Quds Iran, Sayap Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, elit yang muncul dari perang Iran dengan Irak pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1988. Meskipun Iran berhasil menghentikan perlawanan terhadap pasukan Irak yang bersenjata lebih baik dan didukung Barat, kerugian ekonomi dan korban jiwa sangat besar. Sejak saat itu, para pemimpin Iran menghindari peperangan terbuka dan lebih memilih cara yang dapat disangkal dan tingkat korban yang lebih rendah karena penggunaan operasi rahasia dan kekuatan proksi. Negara yang mendukung Iran secara tidak terbuka hanya beberapa kelompok pejuang yang mendukung Iran. Yang pertama adalah Hizbullah. Fokus awal strategi milisi Iran adalah di Lebanon, yang mendukung kelompok Syiah Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tahun 1982 sebagai reaksi terhadap pendudukan Israel di wilayah selatan negara itu dan terinspirasi oleh revolusi Iran. Pihak berwenang di Argentina menyalahkan Hizbullah atas dua pemboman di Buenos Aires, satu di kedutaan Israel yang menewaskan 29 orang pada tahun 1992 dan yang lainnya di pusat komunitas Yahudi yang menewaskan 85 orang 2 tahun kemudian. Amerika Serikat dan Israel mengatakan Iran berada di balik pemboman tersebut. Yang berikut adalah pemberontak Houthi. Pasukan Quds dirancang, kata pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada tahun 1990 untuk mendirikan sel-sel Hizbullah yang populer di seluruh dunia. Ekspresi terbaru dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya pemberontakan Houthi di Yaman oleh Iran. Houthi, pengikut Islam Isyah cabang Zaidi, telah menguasai Yaman barat laut sejak Perang Saudara pecah pada tahun 2014. Senjata pelatihan dan intelijen Iran telah memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan militer mereka secara signifikan. Sebagai solidaritas dengan Hamas, mereka berusaha menyerang Israel dengan rudal dan drone dan melancarkan serangan berangkai terhadap kapal-kapal yang melintas Laut Merah sehingga mengganggu perdagangan global. Yang berikut adalah milisi Syiah di Irak dan Suriah. Kebijakan Iran dalam mendukung kelompok pejuang di negara-negara lain meluas secara drastis setelah invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang membawa sekitar 150.000 tentara Amerika ke perbatasan Iran serta peluang yang telah dicari untuk mendominasi Irak yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Persia di wilayah yang sekarang disebut Iran melalui mayoritas Syiah yang baru berkuasa di negara tersebut. Garda Revolusi mulai mengorganisir dan mempersenjatai milisi Syiah dengan bom pinggir jalan dan peralatan lainnya untuk menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dengan tujuan mengusir mereka. Itulah negara pendukung Israel dan Iran jika kedua belah pihak terjadi perang. Walaupun negara kita tidak terlibat, kita semua berharap agar keduanya bisa menahan diri karena bisa menghancurkan ekonomi global. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan saya berharap semuanya sehat selalu. Sampai jumpa video berikutnya.